Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan akhirnya telah kembali ke Sekte Moche. Dengan berita yang sangat mengembirakan itu, Xiao Yue pun tidak bisa menahan rasa bahagianya. Karena itu dia mengumumkan bahwa selama 3 hari, Sekte Moche akan melakukan pesta besar secara berturut-turut. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita akan masuk lagi ke part 134. Dan di part kali ini Ane ambil dari bab 728 sampai dengan 730. Sebelum dimulai, kemarin ada yang tanya nih, Bang, kalau kasih like atau applause di traktir itu apakah akan berpengaruh pada pendapatan? Jadi like atau applause itu adalah bentuk apresiasi dan rekan-rekan itu bisa pencet berkali-kali gitu ya. Ada yang bisa sampai 10, 20, 30 kali itu bisa, bebas gitu ya. Jadi applause itu bukan jumlah dari pelanggan yang berlangganan di traktirnya Mimin. Karena kemarin ada tuh yang kayak ngitungin pendapatan dari traktir gitu. Wow, applause 6k berarti dapatnya 90M. Jadi nggak gitu caranya. Tapi BTW Ane aminin dulu, amin. Semoga nanti bisa sampai ke sana. Tapi emang nggak gitu konsepnya. Karena setiap orang bisa ngasih applause berkali-kali kayak yang gue bilang tadi. Dan jadi kalau misalnya ada 600 orang aja nih, misalnya satu orang ngasih 10 applause atau berapa, itu udah jadi 6.000-an gitu ya. Jadi begitu untuk sistem applause, semoga mencerahkan. Terus ada juga yang bilang kalau begitu berarti cara ngitungnya dari jumlah views. Enggak juga. Karena satu orang itu bisa nonton berkali-kali juga. Dan misalnya ke reload, itu juga akan menambah jumlah views kalau dari traktir gitu. Ya ini nggak tahu, itu kayaknya masih bug. Dan ya udahlah ya. Daripada ngitungin sesuatu yang nggak ada dan bikin halu, better nikmatin aja sih kontennya. Kalau misalnya rekan-rekan itu ngerasa bahwa 15.000 per bulan itu nggak worth dengan jadwal update yang Ane kasih, rekan-rekan punya pilihan kok untuk kembali ke YouTube gitu. Ane lihat juga jumlah pelanggan pun memang berkurang dan tidak sebanyak di bulan pertama dulu. Ini kan hitungannya udah masuk ke bulan ketiga ya mohon. Ya Ane sih ngeliatnya itu pasti mereka memutuskan untuk kembali menonton di YouTube aja yang gratis begitu. Ya nggak apa-apa, itu pilihan mereka. Ane sih yang penting berapapun dapatnya ya tetap disyukuri aja. Stay kalem dan nggak berhalu yang tinggi-tinggi karena jatuhnya sakit gitu kalau misalnya nggak sesuai. Dinikmatin aja. Dan begitupun rekan-rekan, semoga enjoy menikmati part kali ini. Dan di part kali ini tuh Ane bener-bener ngerasa banyak banget wejangan yang tersirat dan juga pelajaran yang bisa kita ambil. Di sini nanti inti sari dari Jalan Iblis pun akan dibongkar oleh Paman Yuan. Karena itu kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Sudah kukatakan bahwa kami benar-benar dalam bahaya saat melawan kepala dari 9 sekte. Sekte Taiking memang adalah yang terkuat. Selain jenius pertama Wu Qingqiu, di sana juga muncul monster baru yang bahkan jauh lebih mengerikan. Kekuatan jiwanya bahkan benar-benar tidak terkira. Bahkan Sofan pun sampai dibuat ketakutan karena melihat kekuatannya. Kata Yangsa sambil bercerita dengan penuh antusias. Dia kini memegang gelas anggur besar di tangannya. Tampaknya dia memang sudah mabuk. Dan Yangsa memang adalah seorang pendongeng yang handal. Meskipun pada akhirnya semua cerita yang dia sampaikan itu sudah berbelok dari cerita aslinya. Sudah banyak cerita yang ia modifikasi sendiri. Tapi meskipun begitu, banyak orang yang masih mempercayainya. Sampai akhirnya ada seseorang yang ada di sana merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh, lalu dia berkata, "Tunggu tetua Yangsa, kamu sudah mengulangi cerita ini sebanyak 5 atau bahkan 6 kali. Tapi aku masih bingung. Jadi
apakah memang benar pertarungan Zovan dan Yelin kali ini adalah pertarungan terbaik selama turnamen naga ganda diadakan? Dan apakah benar pertarungan mereka akan menjadi sejarah? Bagaimana bisa pertarungan mereka menjadi semenakjubkan itu? Lalu, Anda juga mengatakan bahwa Stewart Zuo tidak melakukan apa-apa dan hanya mengikuti perintah Anda, sehingga kita bisa sampai di posisi sekarang. Apakah itu memang benar? Dan apakah semua ini juga benar-benar adalah rencana yang Anda buat? Pertanyaanmu terlalu banyak. Memang Zovan adalah orang yang mengalahkan Yelin, tapi dia mendapatkan ribuan saran dan masukan dariku. Aku meneriakinya sepanjang pertandingan dari pinggir lapangan dan membuat dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kata Yangsa sambil membusungkan dadanya. Mendengar itu, Kuilang dan para murid lainnya pun yang ikut dalam turnamen naga ganda kini tertawa. Mereka tidak habis pikir bahwa Yangsa akan berani mengatakan semua itu di depan Zovan. Kuilang kemudian juga berkata, "Tetua Yangsa benar-benar orang yang pandai membual." Dan yang lebih parah lagi, semua orang bisa mempercayainya. Seolah itu adalah kejadian yang sungguh-sungguh terjadi di dalam turnamen naga ganda. Dia sungguh pandai bercerita dan itu membuatku semakin mengaguminya. Tapi sebagian orang kini juga tampak meragukan cerita itu. Dan kemudian ada yang berkata, apakah semua cerita itu memang benar? Lebih baik kita tanyakan saja langsung pada Stewart Zuo. Stewart Zuo, apakah yang dikatakan oleh orang tua ini sungguh-sungguh terjadi? Kata orang itu. Zovan menoleh sambil mengerutkan alisnya. Semua orang kini menatapnya dengan wajah penasaran. Lalu Zovan menyeringai dan dia berkata, benar sekali. Semuanya berkat kebijaksanaan dari tetua Yangsa, akhirnya kami bisa mendapatkan posisi ketua dari 3 sekte tengah. Aku sungguh khawatir, jika bukan karena bimbingan dari tetua Yangsa, mungkin kita tidak akan bisa masuk ke jajaran 3 sekte tengah. Wow! Semua orang berseru. Ini mereka mulai mempercayai bualan dari Yangsa. Bahkan tidak sedikit orang yang mulai bergumam dan berkata, rupanya Yangsa selama ini telah menyembunyikan kekuatannya. Tetua Yangsa sepertinya adalah operator yang sangat baik. Dia bermain di belakang layar dan memberikan pengarahan yang sangat bagus, kata beberapa orang. Ya jelas, aku memang adalah pahlawan yang bermain di belakang layar, kata Yangsa sambil mengangkat dagunya. Dia terlihat sangat bangga pada dirinya sendiri. Tapi Kuilang dan yang lainnya benar-benar tidak bisa menyembunyikan senyuman dari wajah mereka. Bahkan Yongning dan Suang-er sampai menutup mulut mereka untuk menahan tawa. Kali ini Suang-er dan Yongning benar-benar melihat orang yang tidak tahu malu. Yangsa benar-benar pembual yang handal dan dia mungkin cocok untuk menjadi seorang penyair. Saat ini Zovan memang tidak peduli dengan semua itu. Lagi pula semakin Yangsa mengaburkan kejadian yang sesungguhnya, yang ada di turnamen naga ganda maksudnya, itu justru akan semakin menguntungkan bagi Zovan. Karena dia memang tidak mau kekuatannya itu terekspos begitu saja. Bahkan sebelum mereka kembali, Zovan sudah meminta pada Yangsa supaya tidak memberikan laporan secara mendetail dan melewati beberapa bagian yang penting. Lalu Zovan kini melihat Kuilang dan berkata, ngomong-ngomong, apakah Paman Yuan masih belum kembali? Periksa keadaannya. Mendengar itu Kuilang segera mengangguk dan pergi ke kamar budak. Ini sudah hari ketiga setelah Zovan kembali ke sekte Moche. Tapi dia sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan dari Paman Yuan. Entah kemana orang tua itu sebenarnya pergi. Padahal saat ini Zovan sedang merasa sangat membutuhkan Paman Yuan untuk meminta saran padanya. Lagi pula sebelumnya dan Kinseng telah memberikannya pesan.
dan itu membuat hatinya menjadi semakin bimbang. Karena itu Zofan ingin segera bertemu dengan Paman Yuan dan menenangkan hatinya. Zofan perlahan hanya bisa menghela nafas panjang dan hanya bisa menunggu saat ini. Dan setelah itu Kuilang setelah beberapa saat kemudian datang dengan wajah serius. "Steward Zuo, maafkan aku, tapi aku baru saja pergi untuk mencari Paman Yuan dan belum bisa menemukannya. Saat ini dia masih belum kembali." "Sayang sekali. Kalau begitu, segera beri aku kabar begitu Paman Yuan kembali. Aku pasti akan segera kembali ke tempat ini untuk menemuinya. Sekarang aku akan pergi menemui Master Sekte untuk bicara dengannya. Kalian nikmatilah pesta ini," kata Zofan yang kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Melihat Zofan pergi, kini para murid yang sudah tahu akan rencana kepergian dari Zofan hanya bisa menghela nafas panjang. Mereka menelan kekecewaan di hati mereka masing-masing. Dari semua orang itu hanya Suang Er dan Yongning yang kini terlihat bersemangat. Mereka tidak sabar lagi untuk kembali dan menghabiskan waktu bersama Zofan. Setelah 1/4 jam kemudian, Zofan akhirnya sampai di kamar Master Sekte. Di sana terlihat Xie Wuyue saat ini sedang membelai-belai cincin yang ada di tangannya. Dari luar Zofan mengetuk pintu dan kemudian membuat Xie Wuyue cukup terkejut. "Zofan, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu adalah pahlawan dalam turnamen naga ganda kali ini? Kenapa kamu tidak menghabiskan waktumu dan merayakan perjamuan bersama dengan yang lain?" "Tidak, aku hanya ingin datang kemari dan melihat kau mengagumi kekayaanmu saja. Ternyata kau memang sangat senang hanya karena 10.000 batu roh suci," kata Zofan sambil mencibir. Xie Wuyue kemudian tertawa terbahak-bahak dan dia berkata, "Kamu rupanya cukup sesumbar. Padahal seharusnya kamu tahu bahwa ini adalah 10.000 batu roh suci. Memangnya berapa banyak batu roh suci yang kau miliki? Bukankah kau hanya mendapatkan 2.000 sebagai hadiah dari prestasimu?" "Oh, rupanya kau sudah mendengarnya juga," jawab Zofan singkat. Xie Wuyue memang tidak tahu kekayaan Zofan yang sebenarnya. Lagi pula, dia adalah orang yang merampok tambang batu roh suci dan juga dia mendapatkan harta dari Kunpeng King Tian. Jadi sebenarnya 2.000 batu roh suci itu kayak uang buat beli permen untuk Zofan. Setelah itu Xie Wuyue menjawab, "Tentu, Yang Sa sudah menceritakan semuanya. Meski dia banyak menyisipkan bualan di dalamnya, tapi aku bisa mengerti garis besar dari hasil turnamen ini. Aku tahu kau memang adalah orang yang luar biasa. Bahkan sekarang kedua Supreme pun menaruh perhatian mereka padamu. Kamu adalah sang raja tanpa mahkota, orang yang mendapatkan peringkat ke-0, dan kamu juga mendapatkan 2000 batu roh suci. Itu adalah kehormatan yang bahkan belum pernah ada selama ini. Lalu dengan semua pencapaianmu itu, kau benar-benar akan menjadi salah satu kandidat Master Sekte berikutnya. Bahkan jika aku memberikan kursi ini pada orang lain, aku yakin orang-orang lain akan menentangku," kata Xie Wuyue dengan tatapan serius kepada Zofan. Tapi Zofan kini menghela nafas panjang dan berkata, "Xie Wuyue, kita telah membahas masalah ini sebelumnya. Kita memiliki kesepakatan dan setelah turnamen naga ganda selesai maka kesepakatan kita telah berakhir. Dan setelahnya aku akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke rumahku." Tunggu. Kamu benar-benar mau pulang setelah mendapatkan semua pencapaian besar ini? Apa kau benar-benar memutuskan untuk kembali ke keluarga Luo? Apakah tempat ini tidak bisa kamu sebut sebagai rumah? Bukankah lebih baik kamu bertahan di sini? Dengan prestasi dan kemampuanmu, masa depanmu akan terjamin di sini. Dan kau akan menjadi Master Sekte yang luar biasa. Dan dalam 100 tahun ke depan, di bawah bimbinganmu,
10.000 batu roh suci yang kita dapatkan pasti kita bisa membangun sekte Moche menjadi jauh lebih baik dan kita bisa menjadi macan yang sesungguhnya. Kita akan berdiri di puncak dengan penuh kebanggaan. Dengan semua itu, bukankah lebih baik kau tetap berada di sini daripada kamu kembali ke Tianyu dan hanya menjadi pengurus rumah tangga di sana? Kata Xiao Yue. Tapi Zofan kemudian tertawa. Di seluruh daratan ini, kemanapun aku pergi tidak ada yang bisa menghentikanku. Apakah aku akan kembali ke Tianyu atau kemanapun aku mau pergi, kamu sudah tidak bisa lagi mengikatku. Sekarang aku hanya ingin mengatakan bahwa turnamen naga ganda telah selesai dan kerjasama kita pun berakhir di sini. Xiao Yue kini menatap Zofan dalam-dalam. Dia ingin memastikan keseriusan dari Zofan, lalu Xiao Yue mengangkat bahunya dan kemudian tertawa. Sebenarnya aku ingin menahanmu di sini lebih lama lagi. Lagi pula, semua itu juga demi masa depanmu sendiri. Sebentar lagi, pasti akan ada panggilan untuk mereka yang sudah memenuhi kualifikasi dari kedua Supreme. Jika kamu pergi ke Akademi Shuanglong untuk belajar, kamu pasti akan menjadi orang terkuat di dunia ini. Tapi karena kamu memang menginginkan hal ini, maka aku tidak bisa memaksanya lagi. Singkat cerita, kalau misalnya Zofan pada akhirnya memang memutuskan untuk keluar dari sekte Moche, maka dia tentu akan kehilangan kualifikasi untuk pergi ke Akademi Shuanglong. Jadi panggilan dari kedua Supreme tidak akan lagi berlaku untuk Zofan karena dia bukan lagi anggota dari sekte Moche. Lalu sekali lagi Xiao Yue menatap Zofan. Dia perlahan-lahan menghela nafas dan kemudian berkata, orang-orang berjalan ke puncak gunung, sedangkan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sungguh aku tidak pernah melihat orang yang akan menyia-nyiakan kesempatan sebesar ini seperti dirimu. Zofan, mungkin kamu akan menyesali keputusanmu ini di masa depan. Tapi Zofan kemudian menjawab dengan santai. Apakah aku akan menyesalinya atau tidak, itu semua bukanlah urusanmu. Jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Setelah itu Zofan berjalan keluar dan meninggalkan tempat itu. Tapi pada saat Zofan sudah pergi, sosok Xiao Yue yang sesungguhnya pun keluar. Kesedihan yang sebelumnya dia tunjukkan berubah menjadi senyuman yang menjijikkan. Dia pun berkata, akhirnya anak ini pergi. Karena pada dasarnya, satu gunung tidak bisa dihuni oleh dua harimau. Jika kamu tidak mau pergi, maka pada akhirnya akulah yang akan menyingkirkanmu. Apalagi saat kau mulai melirik posisi Master Sekte, maka hanya kematian yang akan menunggumu. Niat membunuh merembes keluar dari tubuh Xiao Yue dengan sangat mengerikan. Sekarang di sisi lain, Zofan telah kembali ke tempat pesta. Dia duduk sebentar lalu merenung, dan setelah beberapa saat dia memandang Zhuang Er dan Yongning. Kalian berdua pergilah untuk bersiap-siap. Kita akan segera pergi setelah pesta ini selesai. Guilang yang ada di sana segera berkata dengan wajah serius. Secepat itu, katanya. Zofan kemudian mengangguk perlahan. Lagi pula Zofan sebenarnya sangat mengenal pribadi dari Xiao Yue. Meski Zofan tadi melihat kalau Xiao Yue itu sedih, tapi dia itu tahu bahwa sebenarnya Xiao Yue hanya mengenakan topeng. Jika Zofan bertahan di sana lebih lama lagi, maka itu hanya akan membawanya dalam masalah. Jika Zofan bertahan dan menunjukkan bahwa dia akan bersiap untuk merebut posisi Master Sekte, maka di saat itu juga Xiao Yue pasti akan membunuhnya. Jadi yang terbaik sekarang adalah pergi dari tempat itu secepat mungkin, supaya dia tidak terseret dalam perebutan kekuasaan ini. Meskipun pada akhirnya ada satu penyesalan yang masih Zofan rasakan, yaitu dia masih belum bertemu dengan Paman Yuan.
Dia saat ini masih memiliki keraguan-raguan di dalam hatinya, di mana hanya Paman Yuan yang bisa menjawabnya. Karena itulah, Zhou Fan kemudian menatap Kuilang dan berkata, "Kuilang, aku akan meninggalkan tempat ini dan keluar dari Sekte Moche. Tapi aku ingin meminta satu hal padamu. Steward Zuo, katakanlah, apapun perintahmu pasti aku akan menurutinya," kata Kuilang dengan sungguh-sungguh. "Baguslah, aku ingin kamu mengirimiku pesan begitu Paman Yuan kembali. Dan di saat itu juga aku akan langsung bergegas kembali ke Sekte Moche," kata Zhou-Fan. "Tidak masalah. Jika itu adalah permintaan dari Steward Zuo, aku pasti akan melakukannya," kata Kuilang dengan tegas. Mendengar itu Zhou-Fan pun mengangguk, lalu kemudian bangun dan bersiap-siap untuk pergi. Tapi seorang murid tiba-tiba berlari dengan tergesa-gesa. Penjaga pun segera menghentikannya. "Berhenti, ini adalah tempat di mana para tetua sedang berpesta. Murid tidak diperkenankan untuk masuk ke tempat ini." Pria itu tampak cemas dan berteriak, "Saya ingin mengirimi pesan pada Steward Zuo. Saat ini Paman Yuan sudah kembali. Paman Yuan sudah kembali." Mendengar teriakan itu, seketika kabut di wajah Zhou-Fan pun menghilang. Senyuman menghiasi wajahnya dan kemudian dia segera bergegas. "Paman Yuan, Paman Yuan!" teriak Zhou-Fan begitu dia sampai di kamar budak. Saat ini Paman Yuan tampak sedang memilah-milah pakaian lusuh miliknya, dan sepertinya dia hendak berganti pakaian. Lalu mendengar teriakan dari Zhou-Fan, Paman Yuan pun terkejut dan segera berbalik melihat ke arah Zhou-Fan. Paman Yuan mengerutkan keningnya dan kemudian perlahan berkata, "Steward Zuo, kenapa kamu terlihat begitu cemas? Itu cukup menakuti orang tua ini. Apakah ada sesuatu yang salah yang telah kulakukan?" "Paman Yuan," kata Zhou-Fan. Paman Yuan menjadi semakin bingung dan dia menggaruk kepalanya sambil berkata, Benar juga, Steward Zuo, selamat atas prestasi Anda. Saya dengar Anda telah membawa Sekte Moche sampai ke puncak Sekte Tengah. Bahkan Anda juga mengalahkan jenius dari Sekte Taiking. Itu keren sekali. Tapi kenapa Anda di sini? Bukankah saat ini pesta Anda sedang berlangsung?" Zhou-Fan kemudian berkata dengan wajah serius, "Paman Yuan, aku akan pergi." Paman Yuan tampak terkejut dan berkata, "Pergi? Pergi kemana?" Zhou-Fan menarik nafas dan kemudian berkata pelan, "Aku akan pulang ke rumah. Aku sudah bicara banyak hal dengan Xiao Yue dan tugasku telah selesai di tempat ini. Semua kesepakatanku dengannya sudah terbayar lunas. Jadi aku tidak punya alasan untuk bertahan di sini." Jadi seperti itu. Sayang sekali. Setelah semua yang Anda lakukan, Anda justru ingin pergi dari tempat ini, kata Paman Yuan dengan wajah sedih dan juga tampak kecewa. Zhou-Fan tidak peka dengan kesedihan dari Paman Yuan. Dia kemari karena dia sudah tidak bisa menahan diri lagi untuk bertanya. Karena itu Zhou-Fan segera berkata, "Paman Yuan, sebelum aku pergi, aku sangat ingin bicara denganmu. Ada hal yang tidak ku mengerti dan aku pikir hanya kamu satu-satunya orang yang bisa melegakanku. Kamu adalah satu-satunya orang yang kuhormati di sekte ini. Jadi aku bisa bicara dengan bebas saat bersama denganmu." Paman Yuan tidak pernah melihat Zhou-Fan seperti ini. Lalu kemudian dia pun menatap Zhou-Fan dan berkata, "Sepertinya ini adalah sesuatu yang sangat penting untukmu. Jadi katakanlah." Zhou-Fan mengangguk dan dia berkata, "Aku butuh nasihatmu. Dan aku tahu hanya kamu yang bisa memberiku petunjuk. Sebenarnya Paman Yuan, aku ingin bertanya,
bahwa sebagai kultivator di jalan iblis, bolehkah aku terlibat dengan urusan hati? Paman Yuan menatap Sofan dalam-dalam. Sejujurnya dia agak terkejut dan dia pun tampak bingung untuk sesaat. Lalu Paman Yuan berkata, "Urusan hati? Apakah maksud Steward Zuo adalah perasaan sayang? Perasaan apakah itu? Apakah itu hubungan keluarga, persahabatan, atau hubungan antara pria dan wanita?" Sofan tampak ragu-ragu dan dia berkata, "Itu yang terakhir." Paman Yuan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia kemudian menjawab tanpa ragu, "Tentu saja tidak boleh. Hubungan antara pria dan wanita itu tidak pernah berhasil di jalan iblis. Karena sebenarnya itu sangatlah berbahaya. Karena itu juga sekte melarang hubungan itu, dan bukankah kamu sudah mengetahui itu?" Kata Paman Yuan. "Jadi begitu," kata Sofan sambil menundukkan kepalanya. Ada kekecewaan yang terlihat jelas di wajahnya. Sampai Sofan teringat sosok dan King Sen, dan dia berkata lagi, "Namun, sebelumnya aku mendengar dari seseorang bahwa jika tidak ada cinta, maka kekejaman pun tidak akan pernah ada. Jika seorang ingin menjadi kejam, maka dia harus memiliki cinta." Siapa yang mengatakan itu? Itu Dan King Seng. Ternyata orang tua itu, kata Paman Yuan sambil menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, "Ya, meski orang tua itu adalah orang pertama di benua bagian Shizhou, tapi dia berasal dari jalan kebenaran, dan dia tidak mungkin bisa memahami semua esensi dari jalan iblis kita." Mendengar itu, sekali lagi hati Sofan tenggelam. Bagaimanapun Paman Yuan telah memberikan penolakan yang besar kali ini, maka itu artinya Sofan harus bersiap untuk melupakan Juju. Tapi tiba-tiba Paman Yuan tertawa dan berkata, "Tapi jika itu adalah Dan King Seng, maka dia mungkin juga benar. Bagaimanapun dia adalah orang pertama di benua bagian Shizhou ini. Pencerahan yang dia miliki jauh lebih tinggi daripada orang tua ini." Sofan kembali menatap Paman Yuan dan dia tampak kebingungan. "Paman Yuan, bisakah Anda tidak bercanda denganku sekarang? Aku benar-benar serius menanyakan semua ini padamu." Paman Yuan kini justru tertawa ketika mendengar pernyataan dari Sofan. Kemudian dia berkata, "Aku tidak sedang bercanda, tapi sebenarnya dirimu sendirilah yang sedang bercanda. Karena saat ini, sebenarnya kamu telah menemukan jawabanmu sendiri. Jadi kenapa kamu harus bertanya padaku?" Paman Yuan berjalan dan menepuk bahu Sofan, lalu dia berkata lagi, "Steward Zuo, aku tahu bahwa kamu hanya ingin mendengar supaya aku mengatakan bahwa tidak masalah untuk memiliki perasaan cinta. Bukankah begitu?" Sofan kini tampak malu dan kemudian membungkuk. Paman Yuan memang bijaksana. Saat ini hatiku sedang sangat bimbang, dan karena itu aku ingin meminta saran pada Paman Yuan. Sesungguhnya aku ingin tahu dampak apa yang akan aku terima jika aku tenggelam dalam perasaan ini. Apakah aku akan terluka saat aku melanjutkan kultivasiku, atau apa yang akan terjadi? Terluka? Paman Yuan melirik Sofan dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Tapi Sofan segera mengangguk dan menatap Paman Yuan dengan serius. Karena itu Paman Yuan menghela nafas panjang dan dia berkata, "Jika ada seorang murid dengan tingkat pemahaman jalan iblis yang belum matang, dan dia datang padaku untuk menanyakan masalahmu ini,
maka aku pasti akan langsung mengatakan dengan tegas bahwa lebih baik dia melupakannya dan tidak usah memikirkan urusan cinta. Karena pada dasarnya jalan iblis itu kejam, dan jika ada cinta di dalam semua itu, maka dia tidak akan pernah berhasil untuk berkembang. Tapi kamu adalah Steward Zuo, dan aku justru akan menyarankanmu untuk menerima perasaan ini. Hah? Mengapa begitu? Paman Yuan tersenyum dan dia berkata, karena saat ini kamu telah memiliki cinta yang teramat dalam. Karena itu lebih baik kamu menerimanya daripada kamu menghancurkannya. Karena jika kamu melepaskan cinta ini, hatimu pasti akan termakan oleh iblis dan kamu tidak akan lagi bisa diselamatkan. Mendengar itu kelopak mata Zuo Fan bergetar. Setelah itu Paman Yuan melanjutkan, Steward Zuo, apa kamu tahu alasan mengapa cinta dilarang dalam jalan iblis kita? Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan dia benar-benar tidak tahu meskipun dia memiliki semua ingatannya di kehidupan sebelumnya. Paman Yuan kini tertawa dan dia berkata, sebenarnya orang tua ini pun pada awalnya tidak mengetahui alasan di balik larangan ini. Tapi setelah aku merenungkannya untuk waktu yang sangat lama, aku bisa menemukan alasan di balik semua itu. Dan akan kujelaskan. Pada mulanya ada dua jalan utama di jalur kultivasi, jalur kebenaran dan jalur iblis. Tentunya keduanya memiliki cara berlatih yang berbeda satu sama lain. Bagi mereka yang berjalan di jalan kebenaran, mereka akan memiliki tujuan untuk melepaskan diri dari hasrat dan keinginan duniawi, melepaskan diri dari ketenaran dan kekayaan. Tapi jalan iblis sebaliknya. Setiap orang yang menitih jalan ini harus merasakan semua keinginan di dunia. Melihat debu berubah menjadi merah, pertumpahan darah, penipuan, kesombongan, bahkan penyiksaan. Atau bisa dikatakan bahwa jalan kebenaran sebenarnya adalah mengembalikan diri suci seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Sedangkan jalan iblis merasakan semua penderitaan dan kekejaman untuk memperoleh pemahaman dan pengertian. Dan bahaya terbesar di jalan iblis adalah terbawa oleh arus. Saat seorang kultivator mulai terjun ke jalan iblis, dia akan menjadi kejam dan picik. Dia akan dikendalikan oleh keinginan dan hasrat. Dan jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dia akan menjadi iblis yang sesungguhnya. Karena itu sebagai kultivator jalan iblis, kita memiliki tugas untuk bisa merasakan semua pengalaman di dunia tanpa tenggelam dalam keinginan dan hasrat. Banyak orang yang tidak bisa menemukan pencerahan ini dan kemudian tenggelam dalam keinginan dan hasrat. Hingga akhirnya mereka pun menjadi kejam. Dan karena itu juga kultivator di jalan iblis dikenal sebagai iblis yang jahat. Sama seperti keempat kurcaci, mereka pergi menjarah dan membakar semua tempat yang mereka datangi. Itu semua karena mereka tenggelam dalam hasrat mereka sendiri. Tapi kamu Steward Zuo, kamu berbeda. Kamu memiliki pemahaman Dao iblis yang sangat dalam. Kamu sudah berada di jalur yang benar dan kamu bisa menahan hasrat dan keinginanmu. Perlahan Zuo Fan mengangguk. Dia bisa menangkap semua maksud yang ingin disampaikan oleh Paman Yuan. Bahwa pada dasarnya dua jalur kultivasi ini tidak merujuk pada kebenaran dan kejahatan secara eksplisit, tetapi keduanya memiliki tujuan untuk menemukan pencerahan. Jalan kebenaran mengembalikan diri seperti bayi yang baru saja dilahirkan, sedangkan jalan iblis menuntun orang untuk menjadi dewasa dan mengontrol iblis di dalam hatinya. Ini juga menjelaskan mengapa Paman Yuan yang berada di jalan iblis terlihat sangat bijaksana
dan tidak terlihat jahat. Semua itu karena Paman Yuan telah mencapai pemahaman dari Dao Iblis yang sangat dalam. Dia juga telah berhasil mengontrol iblis yang ada di dalam hatinya. Perlahan, pemahaman Zhou Fan mulai terbuka dan dia kembali mendapatkan pencerahan setelah mendengarkan semua penjelasan dari Paman Yuan. Paman Yuan melihat perubahan Zhou Fan dan dia perlahan tersenyum. Paman Yuan berkata lagi, "Jadi Steward Zhuo, tentang masalahmu. Menurut orang tua ini sebenarnya tidak ada masalah untuk memiliki cinta antara laki-laki dan perempuan, selama kamu bisa mengendalikan iblis di dalam hatimu. Karena pada dasarnya cinta dilarang karena cinta akan mengarahkan kita untuk menjadi lebih egois. Hasrat untuk memiliki dan mengharapkan orang lain melakukan sama seperti yang kita inginkan. Hasrat untuk memiliki akan menjadi iblis yang sangat mengerikan dan akan menenggelamkan seseorang tanpa mereka sadari. Cinta itu seperti king cobra yang ganas. Jika kamu tidak tahu cara untuk menaklukkannya, kamu akan digigit lalu mati. Tapi jika kamu seperti Panji, kamu bisa mencium keningnya dan menjinakkan ular yang ganas itu." Jika orang-orang memahami jalan iblis sampai di titik ini, mereka akan mulai berpikir bahwa sebenarnya berada di jalan kebenaran itu jauh lebih nyaman daripada di jalan iblis. Karena pada dasarnya, mereka sejak awal sudah menekan diri mereka. Meskipun jika mereka tidak bisa menekan diri mereka sejak awal, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan pencerahan. Sekarang seharusnya kamu sudah paham. Inilah jalan iblis, jalan yang membentuk kita menjadi manusia dewasa. Jalan iblis memang kejam, tapi dari sana kita akan mengolah diri dan akhirnya mendapatkan pencerahan. Jadi selama kamu berhasil melalui semuanya, kamu akan selalu berada di puncak dan kamu tidak akan pernah termakan oleh iblis yang ada di dalam hatimu, kata Paman Yuan. Mendengar itu Zhou Fan mengangguk. Matanya pun mulai terbuka lebar. Lalu dia berkata, "Kalau begitu bisa kusimpulkan bahwa perasaan cinta sebenarnya tidak pernah salah selama aku tidak tenggelam dalam hasrat dan keinginan untuk memiliki." Apa maksudmu dengan kata-kata selama tidak tenggelam? Saat ini kamu sudah tenggelam di dalamnya, Steward Zhuo, kata Paman Yuan sambil tertawa. Lalu Paman Yuan kini menatap Zhou Fan dan menunjuk ke arah jantungnya. "Steward Zhuo, apa kamu tahu iblis terbesar di dalam jalan iblis? Dia adalah penyesalan. Sekarang kamu telah jatuh ke dalam perasaan cinta, dan jika kamu tidak menyelesaikannya, maka kamu tidak akan pernah bisa lepas dari iblis itu seumur hidupmu. Itu akan sangat buruk untuk perkembanganmu di masa depan. Jadi, kamu harus membereskannya dan melepaskan simpul yang menjerat hatimu dan menjauhkan dirimu dari penyesalan. Dengan begitu, maka kamu akan bisa mendaki tempat yang lebih tinggi. Dan karena itu aku tidak akan melarangmu. Ini adalah jalanmu dan kamu bukan anak kecil. Kamu bisa melangkahkan kakimu dengan mantap. Aku percaya kamu bisa mengendalikan dirimu karena kamu memiliki kondisi mental tertinggi. Jadi sekarang, karena kamu telah tenggelam, kamu harus bisa memperbaiki semuanya dengan caramu sendiri. Ikuti kata hatimu dan jangan pernah jatuh ke dalam pusaran emosi. Jangan pernah kamu menghancurkan hatimu seperti yang pernah dilakukan oleh Dan King Shen. Kamu tentu sudah mendengarnya, bahwa dia pernah jatuh dan ditelan oleh iblis untuk balas dendam. Itu adalah kesalahan yang paling fatal. Dan meskipun aku tidak tahu bagaimana cara dia bisa kembali ke jalurnya setelah melalui semua itu,
kamu harus mengingat semua itu dengan benar. Perlahan Zofan mengambil nafas panjang dan kemudian membungkuk dengan sepenuh hati. Terima kasih Paman Yuan, sekali lagi kamu telah memberiku pencerahan. Sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan, dan aku telah menemukan apa yang kucari. Aku benar-benar merasa jauh lebih nyaman kali ini. Steward Zuo, orang tua ini hanya mengatakan apa yang telah kupahami, dan semua yang kukatakan belum tentu benar. Hanya saja kamu perlu memahami bahwa meski di dalam dunia kultivasi ada 2 jalur utama, tapi sesungguhnya ada ribuan cabang dari jalur utama dan semuanya memiliki jalannya sendiri. Selama kamu bisa mendapatkan pencerahan, maka itu adalah puncak dari kultivasi yang sesungguhnya. Kamu harus mengikuti hatimu sendiri dan jangan pernah ragu. Dan Steward Zuo, aku bisa melihat bahwa sebenarnya kamu sudah memiliki semua jawaban di dalam hatimu. Tapi sayang sekali, kamu masih terikat dengan pemahaman kuno yang kaku. Dan karena itu, kamu harus mencari orang tua ini untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaanmu. Jadi sekarang aku bisa mengatakan bahwa kamu sudah berada di jalan yang benar. Dan kamu juga harus tahu bahwa semua keraguan-raguanmu hanya bisa diselesaikan oleh dirimu sendiri. Jadi apapun yang kukatakan memang tidak akan selalu sama dengan yang dikatakan oleh hatimu. Karena itu pada akhirnya kamu harus melewati semuanya dan menemukan jalanmu sendiri. Sekarang pergilah dan selesaikan semua keraguan-raguanmu, kata Paman Yuan sambil tersenyum. Zofan mengangguk dan sekali lagi dia membungkuk dengan sungguh-sungguh. Zofan menerima ajaran dari Paman Yuan. Terima kasih, kata Zofan yang kemudian berbalik dan meninggalkan tempat itu. Kini dia tampak begitu bahagia dan Zofan telah memutuskan bahwa pemberhentian berikutnya adalah Sekte Xuantian. Paman Yuan yang melihat punggung dari Zofan, kini dia tampak mengangguk dengan puas. Dan akhirnya dia kembali menghela nafas panjang dan berkata, Zofan memiliki caranya sendiri dan dia semakin dekat dengan pencerahannya. Tapi Wu Yue, kenapa kamu malah semakin tersesat dan jauh dari jalanmu? Sayang sekali. Ada kesedihan yang terlihat di mata Paman Yuan. Dan sekarang di sisi lain, Guru, apakah benar-benar tidak ada cara yang bisa kita lakukan? Tanya Kuilang. Kuilang, kamu benar-benar telah melewati batasmu. Bagaimana bisa kau masih belum melupakan masa lalumu itu? Apa kau tidak berpikir bahwa wanita itu telah cukup melukaimu? Bahkan meski kau telah berkontribusi besar pada sekte karena turnamen naga ganda ini, kamu tetap tidak bisa menentang aturan dari sekte. Kamu harus mengakhiri ini sekarang, dan jangan sekali-kali kamu menyebutkan masalah ini di depan Master Sekte. Jika tidak, jangan salahkan aku jika sampai akhirnya kamu dihukum mati. Bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu jika itu sampai terjadi, kata Kijifu dengan wajah yang kesal. Dan di saat perdebatan kedua orang ini masih berlangsung, Zofan datang dengan burung yang berkicau di sekitarnya. Dia terlihat sangat bahagia kali ini, vibes-nya itu benar-benar yang happiness banget. Sampai akhirnya Zofan melihat mereka berdua dan berkata, ada apa ini? Apa yang sedang kalian perdebatkan? Ah, Steward Zuo, Anda ada di sini, kata Kuilang yang kemudian membungkuk dan memberi hormat. Kijifu pun sama, dia membungkuk dan memberi hormat pada Zofan. Lalu dia berkata, Steward Zuo, ini bukanlah masalah besar.
Anak ini hanya mulai besar kepala dan membuatku cukup khawatir. Sebelumnya dia pernah melakukan kesalahan, sampai akhirnya dia dibuang ke kamar budak. Dan rupanya dia masih belum menyesali perbuatannya itu. Kijifu sekali lagi menghela nafas panjang. Guilang kini tampak menundukkan kepalanya dan tampak bersalah. Dan melihat ini Zofan menjadi penasaran. Kemudian dia berkata, "Ada apa? Ceritakan padaku." Guilang tampak ragu-ragu lalu akhirnya dia berkata, "Steward Su, Anda tentu sudah tahu tentang masalahku dan juga siapa istriku, ibu dari Guigang. Ya, aku mengerti akan masalahmu. Bukankah sekarang dia dipenjara di sekte Suantian? Kenapa dengan itu? Sebelumnya saat mereka mengancammu untuk membunuhnya di turnamen naga ganda, kamu langsung mengakui kekalahanmu. Bukankah begitu?" kata Zofan dengan santai. Mata Kijifu segera memadat dan dia memandang Guilang dengan tatapan penuh amarah. "Tunggu, apa kau benar-benar menyerah pada musuh di turnamen naga ganda hanya karena perempuan itu? Apa kau sudah kehilangan akalmu? Jika sampai Master Sekte mengetahui semua itu, maka kau tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Bagaimana kau bisa begitu terpesona oleh kecantikan dan menjadi aib bagi kita yang berada di jalan iblis?" Zofan segera melambaikan tangannya dan menghentikan ocehan dari Kijifu. Lalu sambil tertawa Zofan berkata, "Kijifu, Anda tidak perlu marah-marah. Lagi pula masalah ini hanya diketahui olehmu, Yangsa, dan dua tetua lainnya. Jadi tidak perlu memperbesar masalah ini dan biarkan aku membantumu menyelesaikan masalah ini." Terima kasih Steward Su atas bantuan Anda," kata Kijifu dan sekali lagi dia membungkuk. Guilang pun merasa bersalah, tapi dia masih tidak mau menyerah. Dia kemudian memberanikan diri dan berkata, "Steward Su, bukankah kita telah memberikan kontribusi besar bagi sekte? Master Sekte saat ini juga terlihat sangat bahagia. Saat ini, menurutku ini adalah kesempatan yang paling tepat untuk membicarakan masalahku padanya. Berharap bahwa Master Sekte akan memberikan bantuan untuk melepaskan istriku." "Hei kentut bau, bukankah sudah kukatakan bahwa sejak awal Master Sekte kita tidak pernah mengizinkan hubungan percintaan antara laki-laki dan perempuan? Meskipun Master Sekte dalam suasana hati terbaiknya pun, dia tidak akan pernah mendengarkan permintaanmu. Apa kau pikir kita Sekte Mochi akan merendahkan diri dan bernegosiasi dengan Sekte Suantian hanya untuk masalah wanita? Jika kau berani mengatakannya, Master Sekte pasti akan langsung membunuhmu di tempat." Kijifu benar-benar marah pada Guilang. Guilang hanya bisa menundukkan kepalanya. Sekarang dia tidak bisa berharap pada gurunya. Dan satu-satunya orang yang bisa diharapkan adalah Zofan. Dia tahu bahwa meski Zofan adalah seorang murid, tapi dia adalah orang kepercayaan dari Master Sekte. Jadi selama Zofan mau angkat bicara, mungkin dia masih memiliki harapan. Sayangnya Zofan tampak mengerutkan keningnya dan berkata, "Apa yang gurumu katakan memang benar. Bahkan jika kita pergi untuk membahas ini dengan Master Sekte, kamu hanya akan dibakar hidup-hidup. Lagi pula temperamen Master Sekte itu egois dan kejam. Jadi lebih baik kamu melupakan saja cara ini. Dia tidak akan pernah mau merendahkan kepalanya hanya untuk membantumu. Lebih baik turuti gurumu dan jangan menyebutkan masalah ini di depan Master Sekte." Kijifu pun segera mengangguk dan memelototi Guilang, seolah dia itu ingin mengatakan kalau bahkan Steward Zuo saja memiliki pemikiran yang sama. Karena itu Guilang semakin terpuruk dan wajahnya pun tampak putus asa. Tapi suara kembali terdengar dari mulut Zofan. Guilang mengangkat kepalanya dan menatap Zofan, dan Zofan kemudian melanjutkan, "Jika kamu memang ingin menjemput gadismu, maka kamu tidak perlu membawa nama sekte. Aku yang akan pergi ke sekte Suantian dan mengambilnya.
Dan jika kamu mau, kamu boleh ikut bersamaku. Kijifu terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Steward Zuo, Anda... Kenapa? Sekarang jika bukan aku yang masuk ke neraka, lalu siapa yang akan masuk ke neraka? Kata Sofan dengan santai. Sekali lagi, Sofan berkata dengan penuh kebanggaan. Aku Sofan telah berada di jalan iblis untuk waktu yang lama, dan aku adalah pemain kelas atas. Aku tidak peduli lagi dengan ganasnya lautan nafsu, karena aku akan mengarunginya. Mereka berdua menatap Sofan dengan wajah bodoh, dan tidak ada dari mereka yang mengetahui apa yang Sofan katakan. Lalu setelahnya Sofan menatap Kuilang dan dia berkata, apa yang masih kamu lakukan di sini? Kau mau ikut pergi bersamaku atau tidak? Saat ini sekte Suantian telah lama tenggelam dalam 3 sekte bawah. Mereka tentu tidak memiliki banyak batu roh suci di tangan mereka. Karena itu aku punya ide. Aku akan memberikan 2000 batu roh suci untuk mereka dan menukarnya dengan 2 gadis yang ada di tangan mereka. Satu adalah wanitaku dan yang lain adalah milikmu. Mendengar itu kegembiraan meledak dari hati Kuilang dan dia segera bertanya lagi. Steward Zuo, apakah Anda benar-benar bersedia menggunakan batu roh suci milik Anda sebagai tebusan untuk istriku? Tentu saja. Menurutmu mana yang lebih penting? Batu roh suci atau wanita kita? Tentu saja, wanita kita adalah yang paling penting. Steward Zuo, Anda sangat baik pada saya dan saya tidak akan pernah melupakan ini. Saya Kuilang dan akan selalu mengikuti kehendakmu di masa depan. Aku tidak akan peduli harus mendaki gunung, lewati lembah seperti Ninja Hattori. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawa pun aku rela, kata Kuilang dengan penuh semangat. Mendengar semua itu Sofan tertawa kecil, lalu kemudian mereka berdua pun pergi dari tempat itu. Kini hanya Kijifu yang tertinggal di sana. Dia memandang semuanya dengan penuh ketidakpercayaan di matanya. Bagaimana bisa 2000 batu roh suci dibelanjakan untuk 2 orang wanita? Tiran lokal memang tidak bisa dibandingkan, kata Kijifu. Padahal di masa lalu nih, sekte Moche saja itu hanya bisa memiliki 1000 batu roh suci, dan itu pun paling banyak setelah mereka tentunya menabung selama beratus-ratus tahun. Tapi kali ini Sofan dengan mudahnya akan menghabiskan 2000 batu roh suci. Tentu Kijifu tidak bisa mempercayainya begitu saja. Wajahnya tampak pahit dan dia pun hanya bisa merasa iri. Sungguh, Kuilang itu seperti menemukan bongkahan emas ketika dia dibantu oleh Sofan. Akhirnya kini Sofan dan Kuilang sampai di depan gerbang sekte dan di sana sudah ada Yongning serta Suang Er yang menunggu Sofan. Sofan, bisakah kita pergi sekarang? Tunggu. Apakah Bang Kuilang akan ikut bersama kita? Tanya Yongning. Kuilang hanya tersenyum, tapi Sofan kemudian berkata, tidak, dia tidak akan ikut dengan kita. Dia hanya ikut bersama kita sampai pemberhentian pertama kita. Karena kita saat ini akan pergi ke sekte Suantian terlebih dahulu. Sekte Suantian? Ya. Kita akan ke sana dan menjemput King Chen untuk pulang bersama dengan kita, kata Sofan sambil tersenyum. Spontan Suang Er dan Yongning langsung tersenyum merona. Dan kini Suang Er menatap Sofan dan berkata, pantas saja, aku merasa bahwa Steward Zuo tidak seperti biasanya. Rupanya Anda telah menetapkan hati Anda untuk Kak King Chen kali ini. Ya. Aku sudah menyimpan ini terlalu lama, dan sudah saatnya aku untuk menyatakannya, kata Sofan yang kemudian tertawa. Mendengar itu kedua gadis ini pun merasa puas dan mengangguk. Mereka tahu bahwa Juju adalah saingan mereka, tapi mereka sama sekali tidak menempatkannya sebagai musuh. Malahan, mereka menganggap Juju sebagai istri pertama Sofan, dan mereka memposisikan diri mereka sebagai selir. Dan setelah itu mereka berempat pun kemudian berangkat ke arah sekte Suantian.
Namun kecepatan mereka terlalu lambat, seolah-olah Sofwan itu sengaja mengulur waktu supaya mereka sampai di sana tepat pada saat yang dijanjikan. Dia seolah tidak ingin datang terlalu cepat dan dia ingin menyiapkan semuanya dengan baik. Ini adalah kali pertama Sofwan tampak ragu-ragu di dalam hidupnya. Dia tampak merenung sepanjang jalan dan dia itu seperti sedang menyusun kata-kata untuk menghadapi Juju. Suang Er dan Yongning tidak bisa menahan tawa mereka ketika melihat tingkah dari Sofwan ini. Orang nomor 1 di seluruh kekaisaran, bahkan orang yang telah memiliki pencapaian besar di turnamen naga ganda. Dia benar-benar seperti orang kikuk saat akan berhadapan dengan seorang wanita. Dan karena itu, bahkan setelah sebulan mereka berjalan, mereka baru menempuh 1/3 jalan yang harus mereka lalui. Sampai pada akhirnya, Suang Er tidak tahan lagi dan berkata, "Steward Zhuo, jika seperti ini terus, kita akan sangat terlambat untuk sampai di sana. Mengapa kita berjalan sangat lambat? Aku khawatir kita tidak akan sampai setelah waktu yang kamu janjikan habis. Jika itu sampai terjadi, sama saja kamu akan melepaskan Kak Qingchen dari genggaman tanganmu dan memberikannya pada tuan muda dari Sekte Xuantian." "Hah? Benarkah begitu?" kata Sofwan dengan wajah polos. Lalu dia berkata lagi, "Tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Lagi pula aku telah mengabaikannya selama bertahun-tahun." Tiba-tiba ada sosok yang melesat ke arah mereka dan jatuh 100 meter di depan rombongan Sofwan. Semua orang terkejut. Sofwan sendiri langsung menyadarinya dan bergegas maju. "Dan Er, ada apa? Kenapa kamu ada di sini?" Sofwan, Kak Sofwan, cepat, kamu harus cepat. Kamu harus menyelamatkan Kak Qingchen." "Qingchen? Apa yang terjadi?" Sampai di sini dulu spoileran kali ini. Ini adalah pintu masuk menuju arc yang baru. Dan arc ini akan menjadi lumayan panjang. Karena itu kita akan jumpa lagi di part berikutnya. Karena kita akan masuk ke arc penyelamatan Zhu Qingchen dan kehancuran dari Sekte Xuantian. See you di next video. Bye. Min, tadi di tengah-tengah kok suaranya tiba-tiba berubah? Iya, jadi ini behind the scene-nya udah rekaman kesekian kalinya. Kalian dengarkan sendiri. Tapi Guilang dan yang lainnya benar-benar tidak bisa menyembunyikan senyuman dari wajah mereka. Bahkan gimana mau tag video coba kayak gini anjing.